Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Agus Duyanto, guru IPA SMP Negeri 1 Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Saat ini terdaftar dalam calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Kali ini saya akan memaparkan praktik baik penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk aksi nyata modul 1.1 pendidikan guru penggerak. Sebagaimana yang kita ketahui, pemikiran Ki Hajar Dewantara mendasari pendidikan di negeri kita. Ki Hajar Dewantara menggambarkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, tetapi tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tanpa perawatan Pak Tani, biji jagung itu mungkin tumbuh tetapi tidak akan optimal. Dari sini menggambarkan bagaimana tugas guru adalah menjaga tumbuh kembang anak harus sesuai dengan kodratnya. Perubahan yang harus dilakukan oleh para guru, terutama para guru penggerak, yang pertama bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Pembelajaran yang dilaksanakan harus berpusat pada murid sesuai tuntunan KHD, yaitu menghamba pada anak. Yang kedua, kita harus melakukan pengembangan keterampilan abad 21. Guru harus mengembangkan keterampilan abad 21 berupa 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity melalui pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga, guru harus memahami karakter murid. Guru harus memahami perbedaan tiap karakter dan potensi pada diri siswa sebagai kodrat yang dimiliki. Dan yang tidak kalah penting, guru harus menuntun budi pekerti. Pembelajaran tidak lagi fokus pada capaian kognitif, tetapi harus menuntun budi pekerti murid. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak belajar modul 1.1 kemudian mengimplementasikan di kelas, saya sangat senang dan bangga bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya juga semakin bangga ketika melihat para murid tampak menikmati pembelajaran yang saya berikan. Saya ingin terus belajar berbagai model pembelajaran terkini yang sesuai dengan penumbuh kembangan kodrat anak. Saya juga ingin terus menuntun budi pekerti anak agar menjadi pribadi mandiri yang menebar manfaat bagi sesama. Aksi nyata saya wujudkan dalam pembelajaran dengan model STAD melalui sintak atau langkah-langkah. Yang pertama, mengorganisasikan murid dalam kelompok-kelompok belajar. Yang kedua, menyajikan atau menyampaikan informasi. Ketiga, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan murid dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Dan yang kelima adalah evaluasi. Serta yang keenam adalah memberikan penghargaan bagi siswa, murid maupun kelompok yang menunjukkan peran yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Praktik baik ini dimulai dengan perencanaan bersama rekan-rekan sejawat para guru IPA di MGMP sekolah melalui diskusi dan refleksi, kemudian penyusunan rencana pembelajaran untuk diterapkan di kelas. Penerapan pembelajaran dengan model STAD memberikan dampak yang positif, pembelajaran berpusat pada murid, kemudian adanya pengembangan keterampilan abad 21. Guru sudah mulai bisa menuntun pembelajaran, melakukan pembimbingan kepada setiap diri siswa, dan yang tidak kalah penting, guru bisa memahami karakter murid, memberikan treatment, memberikan tindakan yang sesuai dengan karakter murid. Refleksi juga dilakukan. Saat ini refleksi dilakukan bersama murid dengan menggunakan aplikasi online berupa Padlet. Melalui aplikasi ini, para murid dengan leluasa bisa menuliskan berbagai tanggapan tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan kalau kita lihat, mayoritas tanggapan refleksi yang diberikan murid sangat menyenangkan. Para murid
Hampir semuanya menyatakan bahwa pembelajaran yang disampaikan mengasyikkan, mudah dipahami, tidak membosankan, seru, dan luapan refleksi lainnya yang menunjukkan kegembiraan para murid. Berikut testimoni dari murid ketika mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Intan Safitri. Dan saya Fiansa Nisa. Kami dari SMP Negeri 1 Batu Retno kelas 9A. Di sini kami akan menyampaikan tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Gustiwanto. Selama pembelajaran berlangsung, beliau memusatkan pembelajaran pada murid, di mana murid secara aktif mengikuti pembelajaran mulai dari berkolaborasi, saling bertukar informasi, dan komunikasi, guna menambah wawasan, sehingga dalam proses tersebut tumbuhlah sikap berpikir kritis dan juga kreativitas murid. Selain itu, beliau juga mengarahkan kami untuk membuat kelompok dalam melakukan percobaan dan diskusi, sehingga kami dapat bebas dalam berekspresi. Pembelajaran yang dilaksanakan seperti belajar dalam kelompok kecil, serta aktif dan tidak apatis. Semua berpendapat dan menghargai pendapat orang lain sesuai dengan tuntutan di zaman sekarang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan aksi nyata, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan praktik baik di kelas. Semoga bermanfaat.